Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib mengingatkan saya pribadi juga bapak-bapak semua, nanti dibawa pulang juga untuk keluarga di rumah, nasihat orang soleh yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Luqman kepada anaknya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan untuk perkembangan anaknya pada saat itu, bukan pada saat sekarang, pada saat cerita ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Luqman melihat anak-anaknya berat menghadapi masyarakat karena kebatilan, kesesatan, kedoliman, kemaksiatan sudah dibungkus untuk bisa diterima dengan mudah. Pada saat itu permisif atau menganggap lumrah, wajar adanya kemaksiatan sudah berlangsung, dan itu kemudian membuat seorang ayah bernama Luqman merasa risau. Dia harus menyelamatkan anaknya. Maka Allah melukiskan kehebatan Luqman ketika memberi nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, lalu setelah salat tegak, barulah engkau anakku bisa menegakkan atau memerintahkan hal yang ma'ruf. Lalu kalau engkau sudah bisa memerintahkan yang ma'ruf, engkau pasti mampu wanha 'anil mencegah dari wanha 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Dia semacam satu bangunan berlantai-lantai, di mana lantai satu akan memastikan lantai berikutnya itu aman dan dapat digunakan. Lantai kedua, lantai ketiga. Tidak mungkin lantai kedua itu dinyatakan aman, safety, kalau lantai satu tidak beres. Dan begitulah seterusnya. Lantai satu itu bernama sholat. Orang menjadi sulit amar ma'ruf kalau sholatnya tidak tegak. Orang lebih sulit lagi nahi munkar kalau amar ma'ruf saja belum mampu. Jadi ini bukan pilihan, tapi urut-urutan. Maka menjadi kerisauan kita ketika orang pada saat yang bersamaan sholat, bahkan sholat berjamaah, tapi lemah dalam amar ma'ruf. Bahkan lebih prihatin dan menyedihkan lagi, lemah ketika nahi munkar. Ada perasaan cari aman, hilang keberanian, hilang nyali dengan bahasa-bahasa kompromi, mencari aman, menjaga stabilitas, menjaga persaudaraan. Tapi akhirnya kemaksiatan berlangsung dengan leluasa. Di tengah-tengah kita semua rajin melaksanakan sholat. Menjadi PR dan menjadi pertanyaan, apakah sholat kita sudah dapat disebut tegak ketika kita amar ma'ruf belum mampu, nahi munkar masih diangan-angan?
Hari ini yang sedang kita hadapi adalah jauh lebih banyak orang mampu mengerjakan sholat, tapi belum mampu menegakkan sholat. Karena dia tidak pernah meminta ihdinas siratal mustaqim. Memang di kalangan kita terlanjur terbiasa mengenal istiqomah itu artinya konsisten. Tapi istiqomah artinya minta mengiqomahkan suatu amal. Minta kepada siapa kecuali kepada Allah. Maka jalan yang kita minta adalah jalan yang membuat kita mampu bukan mengerjakan amal, tapi menegakkan amal. Dan Luqman meminta kepada anaknya, rubah cara sholat kamu. Jangan cuma bisa mengerjakan. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Karena kalau cuma bisa mengerjakan sholat, maka dia melempem, tidak berani amar ma'ruf, apalagi nahi munkar. Harus mampu menegakkan sholat. Kita terlalu sering menyaksikan koruptor itu rajin sholat, pencuri itu juga rajin sholat, yang kita tangkap berzina itu juga rajin sholat, tapi sebatas mengerjakan sholat, bukan menegakkan sholat. Yang membedakan antara mengerjakan dan menegakkan adalah mengerjakan sholat itu sejak niat takbir sampai 2 kalimat salam, maka suatu amalan dinyatakan secara tertib selesai. Tapi sholat tidak cukup di situ. Sholat itu harus tegak bersama hikmah tasyri'nya, bersama value nilainya, sebagaimana Allah sering menegaskan, sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita ingin tahu sholat kita itu makbul atau tidak makbul, memiliki outcome atau tidak memiliki outcome, lihat kemampuan kita merespon kemungkaran. Kalau kita kemudian mencari aman, maka dapat diketahui sholat kita masih belum tegak. Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, perbaiki sholat, jangan mengejar selesai sholat. Aqimis sholat agar tegak. Kalau kamu sudah bisa menegakkan sholat, maka wa'mur bil ma'ruf. Tapi untuk memerintahkan kebaikan pun maka butuh ilmu. Maka ada disclaimer di situ, yaitu kata al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu memaksa pelaku siapapun, kita kepada adik, suami pada istri, orang tua pada anak, tetangga pada tetangga, bahkan rakyat kepada presiden sekalipun, maka cara memberi nasihatnya harus al-ma'ruf yang diketahui karena ada ilmunya. Tidak boleh dia memberi nasihat yang tidak diketahui. Al-ma'ruf yang ada basis ilmunya. Maka Luqman memberi nasihat kepada anaknya, tegakkan sholat, perbaiki, bukan hanya mampu mengerjakan sholat, tapi tegak nilai-nilai sholatnya. Wa'mur bil ma'ruf, tingkatkan kepengetahuan agar kamu menegakkan dan membela kebenaran. Kejar kajian-kajian, pengajian-pengajian, nikmati kemajuan teknologi, pilih konten-konten yang mampu membuat kita bisa konsisten untuk menegakkan al-ma'ruf. Tapi kalau itu juga sukses 2 lantai di bawah, maka kita mencapai lantai ketiga, bangunan di atasnya, yaitu wanha 'anil munkar, yang kita ketahui ilmunya cukup dan itu sesat, dolim, kafir, musyrik, bid'ah, tidak ada kompromi. Cegah. Yang paling rendah adalah mencegah dengan hati kita. Pasti akan banyak permusuhan, dikatakan radikal, intoleran, tidak sayang aset keluarga. Allah menegaskan wasbir, artinya pantang mundur, maju terus, jangan punya rasa takut dengan siapapun. Fala takhshawhum, tidak boleh ada rasa takut pada pihak lain. Walakin wahsyawni, tapi hanya kepada pula
kamu takut. Tidak boleh mencari hati dengan membungkus bid'ah menjadi adat istiadat. Kalau itu maksiat, katakan maksiat. Kalau itu musyrik, katakan musyrik. Kalau itu bid'ah, katakan bid'ah. Tapi sulit kita mengatakan itu semua sepanjang kita sholatnya masih belum tegak, baru bisa mengerjakan sholat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Luqman adalah orang soleh. Kesalehan Luqman bukan karena dirinya melekat apa yang dilakukan dirinya, tapi tanggung jawab kepada anak-anak. Dia enggak ingin anak-anaknya tidak mampu menjadi bintang di mata Allah. Kita harus memilih, apakah kita ingin menjadi bintang di tengah-tengah lingkungan kita, disenangi, disegani, dihormati, banyak yang empati dan hormat pada kita, karena kita dianggap tidak keras, tidak usir, tidak bikin ulah. Tapi Allah tidak senang. Maka Luqman menginginkan anak-anaknya lebih disenangi Allah. Wah syauli, karena kalau Allah senang, maka urusan orang bisa senang antara kita di tangan Allah. Jadi salah kalau kemudian kita mengukur penghormatan, kesenangan, respek dari orang dengan cara eufemisme, mencari pernyataan-pernyataan halus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikrul hakim.